Warga di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di salah satu rumah di perumahan setempat. Kondisi korban yang diketahui dosen di kampus UIN di Sukoharjo itu tak bernyawa dengan bercak darah di tubuh korban. Apa yang terjadi pada korban? Saudara saksikan berkas buser, misteri kematian dosen wanita berprestasi selengkapnya. Warga berkerumun mendengar berita duka yang datang dari sebuah rumah di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Kamis 24 Agustus lalu. Rupanya, kematian penghuni seorang wanita, Wahyu Dian Silviani, yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Surakarta ini tak biasa karena garis polisi melintang di depan rumahnya. Sama teman saya kesini kan, terus kita nggak punya kunci kan, jadi minta tolong dibukakan ke Pak Dinas ini. Darahnya di mana itu, Pak? Di lantai, tertutup apa itu namanya kasur lantai, terusan jenazahnya tertutup kasur lantai, terus ada di samping kasurnya itu ada bercak darah. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP, memeriksa kondisi korban dan mengevakuasi jasadnya. Dugaan ada tindak kriminal yang sebabkan korban kehilangan nyawanya masih diselidiki polisi. Kita bersama dokter dari puskesmas atau dari rumah sakit sedang melaksanakan penyelidikan, dan dari Kapolsek juga saat ini mengamankan status quo yang mana di rumah ini biar tidak sasuku rusak, biar dalam penyelidikan dari identifikasi biar masih murni. Jasad korban lalu dibawa ke RSUD Muwardi Solo untuk diotopsi. Usai otopsi, jenazah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said, Wahyu Dian Silviani, disemayamkan di kampusnya di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Dosen, karyawan, serta mahasiswa melaksanakan sholat jenazah berjamaah untuk mendiang Dian Silviani. Di acara penghormatan terakhir kepada korban, sejumlah rekan tak mampu menahan kedukaan yang begitu mendalam atas berpulangnya korban secara tragis. Kami keluarga besar UIN Raden Mas Said Surakarta merasa kehilangan yang sangat mendalam dan belasungkawa yang sangat mendalam atas meninggalnya dosen terbaik kami, dosen yang sedianya diperuntukkan untuk pembukaan program studi baru yaitu ilmu lingkungan. Serah terima jenazah korban pada keluarga dilingkupi keharuan yang begitu mendalam. Wahyu Dian Silviani dikenal sebagai sosok yang begitu berdedikasi dan berprestasi. Kami saksi beliau memiliki dedikasi yang kuat terhadap keilmuan. Saya secara pribadi menyaksikan tidak ada tempat kecuali perpustakaan yang selalu membersamai almarhumah. Dan sebenarnya hari ini almarhumah akan menjalani kegiatan wawancara untuk mendapatkan beasiswa LPDP di Inggris. Dan beliau termasuk orang-orang yang lolos dalam proses seleksi penerima beasiswa. Kepiluan makin terasa manakala ayah korban, Profesor Muhammad Hasil Tamsil, mengenang sang putri dalam kedukaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian ada yang menjadi ibu bapaknya, adik kakaknya, orang yang punya dedikasi totalitas. Memang anaknya demikian dari kecil, anaknya tidak ikut-ikut, tidak memiliki keinginan macam-macam. Dan pernah menyusahkan orang tua, sekolah, dia nyari sebayasa sendiri. Kerja tidak pernah menyibukkan orang tua. Susah payah, ayah korban berkisah. Anak saya dikirim ke tempat ini dan di sini berkarir selama 3 tahun. Dan hari ini
Bapak-bapak ibu sekalian harus ikhlas berpisah. Saya pun juga demikian besar, keluarga besar saya di Batam. Ayah korban pun menitipkan pesannya. Tapi ini karena ini adalah masalah kriminalitas, saya mohon kepada Pak Polisi diusut tuntas, Pak. Ini masalah kejahatan, Pak. Tapi saya mungkin Pak tidak bisa bolak-balik kembali. Saya mohon kepada lembaga ini, kepada UIN ini untuk menjadi pengganti saya di sini, Pak. Jenazah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ini bersama keluarga diberangkatkan menuju Bandara Juanda untuk dimakamkan ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, tanah kelahirannya. Tak sampai sehari, Jumat dini hari, Dwi Ferianto, orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Dian Silviani, diringkus polisi di rumahnya di Desa Tempel, Gatak, Sukoharjo. Dari investigasi polisi terungkap, tersangka masuk rumah korban dengan cara memanjat pagar dan masuk dari belakang rumah. Korban yang tengah tidur di ruang tengah, dianiaya tersangka dengan senjata tajam. Oh, rebutan pisau. Melawan ya? Oh iya. Korban akhirnya meregang nyawa dengan bekas sayatan di kepala serta beberapa bagian tubuh korban lainnya. Pelaku, Dwi Ferianto, adalah seorang tukang yang merenovasi rumah korban. Suatu hari, korban mengkritik pekerjaan Dwi yang dinilai tidak bagus. Disinilah dendam itu muncul. Karena kerjanya jelek, ditolol-tololin, dibego-begoin, ya semacam itulah. Ditegur Senin pagi sampai selesai laut kerja. Setelah itu baru sampean punya pikiran apa? Bunuh. Minum habis. Iya. Dengan apa? Pisau. Nah, pisaunya sampean sudah mengambil dari mana? Dari kerja yang dulu, double decker. Jadi ini sudah direncanakan. Udah. Tersangka ternyata tak puas hanya membunuh Dian Silviani. Sakit hati, ini motif ya. Sakit hatinya ada. Terus kemudian 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain. Terus kemudian memiliki salah satunya HP-nya hilang. Terus ada uangnya juga diambil. Laptop, ponsel korban, pisau, plus jumlah barang bukti lainnya disita polisi untuk kepentingan penyelidikan. Atas kekejiannya, tersangka terancam hukuman mati. Jenazah dosen Universitas Islam Negeri Surakarta Dian Silviani dimakamkan pihak keluarga di TPU Darul Aman Taman Sejahtera di Desa Pejeruk, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu siang. Kepergian Dian diiringi kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Sungguh, pemakaman jadi pengingat bagi yang masih hidup. Para guru, para akademik, para jamaah pengantar jenazah, Keluarga dan kerabat tak pernah menyangka korban pergi dengan cara yang begitu tragis. Kematian korban Wahyu Dian Silviani, dosen UIN Surakarta, masih menyimpan sejuta tanya keluarga. Mereka tak percaya Dian mengeluarkan kata-kata kasar pada tersangka. Ayah korban, Profesor Hasil Tamzil, guru besar di Universitas Mataram, minta polisi tak begitu saja puas dengan pengakuan tersangka pembunuh. Ya, pertama harapan semua polisi, jangan puas dengan tersangka ini. Siapa dia, tahu dia adalah orang suruhan. Orang suruhan. Ya karena memang apa yang diakui sama pelaku, mengapa dia sampai begitu tega membunuh, tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan adik korban yakin sang kakak berlaku sangat baik dan sopan kepada tersangka. Enggak, saya 2 minggu di Solo, seminggu setelah saya balik dari Solo, saya itu ke Surabaya. Pas 1 minggu setelah saya ninggalin Solo, itu saya dapat kabar itu.
Dia bilang kakak saya nololin dia, tololin dia, padahal kakak saya tiap ngecek ke rumah itu cuma datang ngeliat, nggih suun pak, suun, sambil bawa kasih makanan, minuman. Terus kok bisa dia bilang kakak saya negur kerjaannya jelek sampai tolol-tololin. Saya saksi, saya 2 minggu di Solo, saya lihat mereka kerja 2 minggu. Kakak saya sering sekali ajak saya siang bolong cariin mereka es, cariin mereka makanan, gorengan gitu. Saya nggak terima kakak saya dibilang kayak gitu, Pak. Tanah pemakaman Wahyudian Silviani masih basah. Ikhtiar terakhir keluarga korban yang minta polisi menelisik lebih jauh motif sesungguhnya di balik pembunuhan korban semata-mata memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Semoga Allah SWT tunjukkan jalan kebenaran.